Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Rafidania, NIM 932504819, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan terkait perhitungan saya, yakni nilai ujian hafalan santri juz 30 Darul Hikmah Elfat, di mana tugas ini disusun untuk memenuhi ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Statistika Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Kurniah Ahadiah, SSI, MSI. Berikut tabel dari data yang saya peroleh. Total ada 48 santri. Dari data tunggal tersebut, maka selanjutnya dikonversi menjadi data kelompok. Berikut tabelnya, yaitu yang pertama nilai 13-24 ada 3 anak, 25-36 6, 37-48 1 anak, 49-65 anak, 61-72 14 anak, 73-84 13 anak, dan nilai 85-96 sebanyak 6 anak. Untuk mencari rata-rata, maka kita harus melengkapi tabel, yaitu selain ada nilai frekuensi, kemudian ada pula nilai tengah atau XI dan F kali XI, di mana F merupakan frekuensi yang dikalikan dengan nilai tengah. Dari mana kita mendapatkan nilai tengah? Nah, nilai tengah ini didapatkan dari menambahkan ujung bawah dengan ujung atas suatu kelas, suatu interval. Jadi di sini untuk kelas pertama yaitu 13 ditambah 24 dibagi 2, maka hasilnya adalah 18,5 dan seterusnya sehingga diperoleh hasil sedemikian rupa. Kemudian F, tabel berikutnya yaitu F dikali XI, frekuensi dikali nilai tengah, yaitu frekuensi kelas pertama 3 dan nilai tengah kelas pertama yaitu 18,5, maka dikalikan begitu sampai ke bawah, sehingga total diperoleh ada 3048. Maka rata-rata disimpulkan dengan mu sama dengan sigma F dikali sigma F dikali XI atau nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Sudah diketahui tadi total dari F kali frekuensi dikali nilai tengah yaitu 3048 dibagi 48 dan hasilnya yaitu 63,8. Jadi rata-rata data di atas adalah 63,5. Selanjutnya median. Median adalah nilai tengah data, sehingga untuk menghitungnya langkah pertama yaitu setengah dikali jumlah data. Karena jumlah datanya ada 48, maka mediannya yaitu setengah kali 48, hasilnya 24. Kemudian kita cari data ke-24. Data ke-24 ini ternyata ada di kelas 1, 2, 3, 4, 5, ada di kelas kelima yang saya warnai kuning ini. Nah, di sini ada frekuensi kumulatif, yaitu jumlah dari frekuensi. Selanjutnya, kemudian di sini ada data ke-24. Nah, bagaimana mencari frekuensi kumulatif? Yaitu kita lihat frekuensinya 3 kelas pertama, kemudian kelas 2 ada 6, maka 3 ditambah 6 hasilnya 9. Kemudian kelas berikutnya 3 tambah 6 tambah 1 hasilnya 10, sehingga pada kelas yang terakhir akan diperoleh jumlah dari keseluruhan data yaitu 48. Nah, di sini rumus median yaitu MD sama dengan TB plus setengah N min sigma F bagi FM dikali I. Nah, di mana TB adalah batas
batas bawah dari kelas tersebut yaitu 60, karena di situ ujungnya yaitu 61, maka batas bawahnya adalah 60,5. Kemudian N tadi setengah N sudah kita ketahui 24, min frekuensi kumulatif dari sebelum kelas data median. Kemudian per FM yaitu frekuensi dari kelas median tersebut, sehingga diketahui MD sama dengan 60,5 plus 24 kurangi 15 sama dengan 9 per 14 yaitu frekuensi dari kelas median tersebut dikali dengan I adalah panjang kelas dikalikan dengan 12, maka hasilnya yaitu 60,5 plus 7,7 sama dengan 68,2. Jadi median dari data di atas adalah 68,2. Maaf ya, ini salah ketik, seharusnya yang betul adalah 68,2. Sempat saya salah ketik tapi belum saya betulkan. Yang betul adalah hasil disama dengan itu. Kemudian selanjutnya modus adalah data frekuensi terbanyak atau data dengan frekuensi terbanyak. Cara menentukan kelas modus yaitu kelas yang memiliki frekuensi terbanyak, yakni pada interval 61 sampai 72. Maka rumusnya modus sama dengan LMO, kelas bawah modus, kemudian ditambah D1 per D1 plus D2. Saya ulangi, MO rumusnya yaitu MO sama dengan LM modus plus D1 per D1 plus D2 dikalikan dengan I, dimana LMO yaitu tepi bawah kelas modus atau batas bawah, kemudian D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Di sini frekuensi kelas modus itu adalah 14 dikurangi frekuensi sebelumnya yaitu 5. Maka diperoleh 9. Kemudian D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya, sehingga frekuensi kelas setelahnya yaitu 1. 9 ditambahkan dengan 1 sama dengan 10. Jadi hasilnya 9 per 10 dikalikan I, dimana I adalah panjang kelas. Maka didapatkan hasil modus sama dengan 71,3. Selanjutnya yaitu jangkauan atau range. Nilai tengah kelas terendah yaitu 18,5, sedangkan nilai tengah kelas tertinggi ada 90,5. Range itu rumusnya yaitu X max, nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Karena di sini datanya berkelompok, maka diambillah nilai tengah dari data tersebut, sehingga nilai tengah data tertinggi kelas data yaitu 90,5 dikurangi nilai kelas terendah, nilai tengah kelas terendah 18,5, sehingga didapatkan hasil 72. Selanjutnya yaitu simpangan rata-rata. Di simpangan rata-rata ini kita memerlukan tambahan kolom. Di sini ada kolom nilai frekuensi, nilai tengah, kemudian ada kolom rata-rata X, ada kolom X data dikurangi X rata-rata yang dimutlakkan sehingga tidak ada yang positif. Kemudian hasil perkalian dari frekuensi dan nilai dan X data dikurangi
X rata-rata. Sehingga didapat dari manakah kolom ini, kolom X data dikurangi X rata-rata? Telah diketahui dari penghitungan sebelumnya, yaitu rata-rata dari data tersebut sebesar 63,5. Sehingga 63,5 ini dikurangkan dengan nilai tengah dari kelas data. Sehingga pada kelas pertama 63,5 dikurangi 18,5 atau sebaliknya. Kemudian dimutlakkan sehingga tidak ada minus, semuanya positif. Begitu juga dengan kelas-kelas selanjutnya. Kelas kedua 63,5 dikurangi 30,5 hasilnya 33. Kemudian tabel paling kanan yaitu mengalihkan frekuensi dengan X data dikurangi X rata-rata. Nilai tengah kelas dengan rata-rata. Sehingga kolom sebelumnya pada kelas pertama yaitu 45 dikalikan dengan 18,5 sehingga didapatkan hasil 135. Kemudian dari perkalian tersebut maka didapatkan jumlah 798 sehingga simpangan rata-rata yaitu dengan rumus sigma F X nilai tengah dikurangi nilai rata-rata yang dimutlakkan dibagi dengan sigma F atau frekuensi, sehingga 798 per 4 dibagi dengan 48 hasilnya 16,6. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 16,6. Selanjutnya varians atau S kuadrat. Dari varians ini diketahui ada kolom tambahan, yaitu selain ada nilai tengah dikurangi nilai rata-rata yang dimutlakkan, selanjutnya ada nilai tengah dikurangi dengan rata-rata yang dikuadratkan. Di mana kita dapatkan ini? Yaitu dengan cara menguadratkan nilai rata-rata yang dikurangkan dengan XI min X yang dimutlakkan itu. Misalnya pada kelas pertama yaitu 45 ini dikuadratkan, maka didapatkan hasil 2025. Pada kelas kedua 33 dikuadratkan sehingga mendapatkan hasil 1089. Kemudian kolom selanjutnya yaitu frekuensi yang dikalikan dengan hasil dari pengkuadratan XI min X rata-rata. Sehingga pada kolom pertama yaitu pada kelas pertama yaitu caranya dengan mengalikannya dengan frekuensi 2025 dikalikan dengan 3 hasilnya 6075. 1089 dikalikan dengan 6 hasilnya 6534 dan begitu seterusnya. Kemudian dari hasil pengalihan tersebut kita jumlahkan sehingga didapatkan 2880. Maka rumus varians S kuadrat sama dengan sigma Fi dikalikan dengan nilai tengah min nilai rata-rata yang dikuadratkan dibagi dengan sigma Fi, sehingga 20.880 dibagi 48 dan hasilnya adalah 435. Jadi varians dari data tersebut adalah 435. Kemudian simpangan baku atau yang dilambangkan dengan S. Simpangan baku ini yaitu lambangnya S, sedangkan varians lambangnya S kuadrat. Maka caranya yaitu hanya dengan tarik akar, sehingga
S sama dengan akar dari S kuadrat. Dan sudah kita ketahui bahwa S kuadrat tadi berapa? 435, sehingga S sama dengan akar dari 435, S sama dengan 20,85. Jadi simpangan baku dari data tersebut adalah 20,85. Selanjutnya yaitu nomor 4, membuat histogram dan poligon dari data kelompok di atas. Nah, berikut yang pertama ini adalah gambar dari histogram, di mana yang sebelah bawah, keterangan di bawah ini merupakan 13-24, 25-36 merupakan data atau nilai siswa, nilai ujian santri. Kemudian yang sumbu Y yang ke atas, yang menyamping, ini adalah banyaknya atau frekuensi dari nilai tersebut, banyaknya anak yang mendapat dari nilai tersebut. Pada kelas pertama yaitu 13 dalam rentang 13-24 ada 3 anak yang mendapat nilai tersebut. Kemudian pada kelas berikutnya 25-36 ada 6 anak, 37-48 ada 1 anak, 49-60 ada 5 anak, dan seterusnya. Selanjutnya adalah poligon. Nah, di sini poligon dibentuk dari titik-titik frekuensi. Sama seperti tadi, data yang bawah, keterangan yang bawah itu merupakan nilai ujian santri, sedangkan data yang ke atas yang sumbu Y yaitu bukan data ya. Yang sumbu Y itu merupakan frekuensi. Sehingga karena frekuensi dari kelas pertama adalah 3, maka di situ titiknya. Kemudian lanjut ke data berikutnya, titiknya di antara kelas pertama, titiknya di antara 4 dan 2. Sedangkan pada kelas berikutnya, pada kelas kedua, titiknya pas di frekuensi 6. Kemudian titik-titik tersebut dihubungkan sehingga bentuknya menjadi sedemikian rupa. Baik, itu tadi penjelasan saya terkait penghitungan dan pengolahan data nilai ujian hafalan santri juz 30 Darul Hikmah Elfat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.